Sebagai perempuan yang dikenal paling disegani di terminal bus antar kota, Bu Salma sudah kebal terhadap segala bentuk tatapan. Tatapan supir yang minta tambahan kopi, tatapan penumpang yang kelaparan, tatapan pedagang lain yang iri karena kantinnya tak pernah sepi. Namun pagi itu, ada satu tatapan yang membuat langkahnya terhenti sepersekian detik. Tatapan seorang kernet bus baru. Bukan karena kurang ajar, bukan karena berani, justru karena terlalu tenang, terlalu lurus, dan entah kenapa, terasa menembus dinding yang selama ini ia bangun rapat-rapat. Ada yang aneh, gumam Bu Salmah pelan, sambil membuka gembok rolling door kantin. Terminal bus sudah hidup sejak subuh. Klakson bersahut-sahutan, mesin diesel meraung, suara kondektur berteriak menyebut jurusan bercampur dengan aroma solar dan kopi panas. Bu Salmah sudah hafal betul irama itu. Sudah hampir 20 tahun hidupnya berputar di tempat ini. Kantinnya berdiri di sudut paling strategis. Meja panjang dari kayu tua, etalase kaca berisi lauk sederhana tapi selalu habis. Nasi putih mengepul, sambal merah dan hijau disusun rapi. Kopi hitam diseduh tanpa takaran, hanya pakai rasa. Orang-orang menyebutnya kantin Buksal, dan menyebut pemiliknya dengan nada segan. Bu Salmah dikenal galak, tegas, tidak suka basa-basi. Kalau ada supir ngutang kebanyakan, langsung ditegur. Kalau ada kernet ribut di depan kantin, langsung diusir. Tapi siapapun tahu satu hal, Bu Salmah tidak pernah curang. Porsinya jujur, harganya wajar. Dan kalau ada orang benar-benar lapar, ia selalu punya cara membantu tanpa banyak bicara. Jam menunjukkan pukul 5 pagi ketika bus pertama masuk terminal. Bu Salma sudah berdiri di balik meja, celemek terikat kuat, rambut disanggul rapi. Wajahnya cantik dengan cara yang tidak genit. Cantik perempuan yang ditempa hidup. Dan di sanalah dia melihatnya lagi. Kernet bus malam itu berdiri di dekat pintu masuk terminal. Seragamnya masih baru, sepatu hitamnya bersih. Tubuhnya tinggi, kulitnya sawo matang, wajahnya tenang tanpa banyak ekspresi. Ia tidak bercanda seperti kernet lain, tidak merokok sembarangan, tidak teriak-teriak. Ia hanya berdiri, membantu penumpang turun, mengangkat tas, memberi isyarat pada sopir. Namanya Raka. Bu Salma tahu itu karena tadi subuh, seorang sopir berteriak, "Rak, cepetan, penumpang turun." Raka langsung bergerak tanpa membantah. Tatapan mereka bertemu sepersekian detik. Raka cepat-cepat menunduk. Namun Bu Salma sudah terlanjur menangkap sesuatu di sana. Bukan keberanian, bukan juga rasa ingin tahu, melainkan perhatian. Cuma kernet, gumam Bu Salma, berusaha menepis perasaan yang muncul tiba-tiba. Tapi pagi itu terasa berbeda. Setiap kali Bu Salma keluar membawa termos kopi atau mengangkat galon air, Raka sudah lebih dulu mendekat. "Biar saya, Bu," katanya sopan. "Tidak usah," jawab Bu Salma cepat. "Saya bisa." Raka tidak memaksa. Ia hanya mengangguk dan mundur. Tapi matanya tetap memastikan galon itu aman. Bu Salma kesal pada dirinya sendiri. Sejak pisah rumah dengan suaminya hampir 5 tahun lalu, hidup Bu Salma hanya berisi 2 hal, kantin dan bertahan hidup. Anak-anaknya sudah merantau, yang satu kerja di kota, yang satu ikut keluarga ayahnya. Rumah kontrakan kecil dekat terminal sering terasa kosong, tapi ia sudah terbiasa. Ia membiasakan diri tidak berharap, tidak menggantungkan perasaan, tidak membuka pintu untuk siapapun. Karena di dunia terminal yang keras, perempuan janda dianggap lemah kalau terlihat punya perasaan. Menjelang siang, terminal makin ramai, kantin penuh, supir keluar masuk, kernet teriak memanggil penumpang. Bu Salma sibuk melayani tanpa henti. Di sela-sela itu, tanpa ia sadari, sepasang mata terus memperhatikannya. Raka berdiri di bawah terik matahari, keringat membasahi pelipisnya, tapi ia tetap di tempat, tidak mengeluh, tidak mencari teduh. Bu Salma memperhatikannya diam-diam.
Dasar keras kepala, gumamnya. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil segelas air mineral dan berjalan keluar. "Minum," katanya singkat sambil menyodorkan gelas. Raka tampak kaget. "Bu, minum saja, panas," potong Bu Salma. Raka menerima dengan 2 tangan. "Terima kasih, Bu." Ia minum cepat lalu mengembalikan gelas. Tatapan mereka bertemu, lebih lama dari sebelumnya. Bu Salma yang lebih dulu memalingkan wajah. Dadanya terasa aneh. Bukan senang, bukan juga takut. Tapi seperti ada sesuatu yang mulai bergerak pelan. Siang berganti sore. Langit terminal berubah mendung. Angin bertiup dingin membawa bau hujan. Bus malam mulai berdatangan. Dan hujan turun tiba-tiba. Deras. Air menghantam atap seng terminal. Penumpang panik. Bus berhenti tak beraturan. Listrik berkedip. Kantin tutup lebih awal, gumam Bu Salma. Ia berusaha menarik terpal penutup kantin, tapi angin terlalu kuat. Terpal tersangkut di rangka besi. Belum sempat ia naik ke bangku, 2 tangan sudah memegang sisi terpal. "Biar saya, Bu." Raka. Hujan mengguyur punggungnya. Bajunya basah kuyup. Tapi ia menarik terpal itu sampai terpasang rapi. "Turun, Bu, licin," katanya. Bu Salma turun perlahan. Sepatunya basah, rambutnya sedikit lembab. "Kamu basah," katanya. "Tidak apa-apa," jawab Raka. Hujan makin deras. Dan tiba-tiba, listrik padam. Terminal gelap. Suara klakson berhenti. Mesin bus mati satu persatu. Hanya suara hujan dan teriakan samar. Bu Salma menyalakan lilin di dalam kantin. Cahaya kecil itu menerangi ruang sempit, membuat bayangan mereka bergerak di dinding. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar berdua. Tidak ada penumpang, tidak ada supir, tidak ada terminal. Hanya sunyi. Raka berdiri canggung. Bu Salma duduk di bangku kayu. Jarak mereka dekat, tapi tidak bersentuhan. "Kamu sudah makan?" tanya Bu Salma tiba-tiba. Raka menggeleng. "Belum." Bu Salma mengambil piring, menyendok nasi dan lauk sederhana. "Makan," katanya singkat. Raka ragu sejenak, lalu duduk. "Terima kasih, Bu." Mereka makan dalam diam. Hujan di luar masih deras. Lilin berkedip pelan. "Bu Salma," kata Raka akhirnya. Suaranya rendah. "Ibu capek ya?" Pertanyaan itu membuat tangan Bu Salma berhenti bergerak. Ia menatap lilin lama. "Capek," jawabnya jujur. Dan disitulah, tanpa ia sadari, sesuatu yang telah lama ia kubur mulai bangkit kembali. Bukan cinta, belum, tapi rasa diperhatikan yang sudah lama hilang. Dan malam itu, Bu Salma tahu satu hal yang membuatnya takut. Lelaki sederhana ini bukan sedang mengganggu hidupnya, tapi mulai mengetuk pintu hatinya. Dan kisah ini baru saja dimulai. Sejak malam hujan itu, Bu Salma tidak pernah benar-benar tenang. Bukan karena kejadian besar, bukan karena kata-kata manis, justru karena tidak ada apa-apa. Dan itulah yang membuatnya gelisah. Pagi datang seperti biasa. Terminal kembali riuh. Klakson bus bersahutan, teriakan jurusan memecah udara, dan aroma kopi panas kembali menguasai sudut-sudut bangunan tua itu. Bu Salma membuka kantin dengan gerakan cepat, terlalu cepat, seolah ingin mendahului pikirannya sendiri. "Fokus kerja," gumamnya. Namun ketika ia menoleh ke pintu terminal, dadanya bergetar kecil. Raka sudah ada, berdiri di tempat yang sama seperti kemarin. Seragamnya rapi, sepatu hitamnya bersih, wajahnya tenang, seolah hujan dan gelap semalam tidak meninggalkan apa-apa. Dan justru itu yang membuat Bu Salma kesal. "Kenapa kamu terlihat biasa saja?" Ia mengalihkan pandangan, sibuk menyusun piring. Tapi beberapa menit kemudian, tanpa ia sadari, matanya kembali mencari sosok itu. Raka membantu penumpang turun, mengangkat koper, menjawab pertanyaan dengan singkat. Tidak pernah berlama-lama menatap, tapi selalu tahu kapan Bu Salma berada di depan kantin. Tatapan itu datang lagi. Bukan tatapan menantang, bukan tatapan menggoda,
Hanya sekilas, cepat, lalu hilang. Namun cukup untuk membuat Bu Salma sadar ia sedang diperhatikan. Dan anehnya, ia tidak merasa terancam. Perasaan itu membuatnya marah pada diri sendiri. Apa-apaan ini? Bisiknya sambil menuang kopi. Kantin mulai ramai. Supir-supir bus sarapan cepat. Kernet mondar-mandir. Bu Salma bekerja tanpa henti. Tangan bergerak otomatis, tapi pikirannya tidak sepenuhnya hadir. Seorang supir tertawa sambil menunjuk keluar. "Kernet baru itu rajin amat, Bu." Bu Salma tidak menjawab. Supir lain menimpali. Pendiam, tapi sigap. "Kerja memang harus begitu," jawab Bu Salma singkat, lebih keras dari yang perlu. Percakapan berhenti. Bu Salma tahu, nadanya terlalu tajam. Tapi ia tidak peduli. Ia lebih kesal pada dirinya sendiri daripada pada orang lain. Menjelang siang, panas mulai menyengat. Atap terminal memantulkan cahaya. Keringat menetes dari pelipis Bu Salma. Raka masih di luar. Ia berdiri di bawah terik, menahan panas, mengatur lalu lintas bus yang keluar masuk. Bajunya mulai lembab oleh keringat. Bu Salma memperhatikannya lama. "Kenapa kamu tidak berteduh?" Tanpa berpikir panjang, ia mengambil botol air mineral dari kulkas kecil kantin, lalu melangkah keluar. "Minum?" katanya singkat, sambil menyodorkan botol. Raka tampak terkejut. "Bu, tidak usah." "Minum," potong Bu Salma. "Panas?" Raka menerima dengan dua tangan. "Terima kasih, Bu." Ia minum cepat, lalu menutup botol. Tatapan mereka bertemu lagi. Lebih lama kali ini. Bu Salma merasa dadanya menghangat dengan cara yang tidak ia sukai. Ia berbalik cepat kembali ke kantin. "Jangan dibiasakan," gumamnya pada diri sendiri. "Ini terminal, bukan rumah." Namun sejak hari itu sesuatu berubah. Bukan Raka yang berubah, tapi cara Bu Salma memandang sekitarnya. Ia mulai menyadari betapa sunyinya hidupnya selama ini. Betapa ia terbiasa kuat tanpa pernah benar-benar ditemani. Dan betapa kecil perhatian bisa terasa begitu besar ketika datang di saat yang tepat. Sore hari, terminal mulai sepi. Bus siang berkurang, bus malam belum sepenuhnya datang. Bu Salma duduk sebentar di bangku kayu depan kantin. Kakinya pegal, bahunya terasa berat. Raka berdiri tidak jauh, menjaga area. "Buksal," panggil seorang pedagang rokok sambil tertawa kecil. "Sekarang sering duduk ya?" Bu Salma menoleh tajam. "Kalau mau beli kopi, beli. Kalau mau komentar, pergi." Pedagang itu terkekeh dan pergi. Bu Salma menghela napas panjang. Kenapa aku jadi gampang tersinggung? Ia menatap lantai terminal yang penuh bekas ban dan tumpahan air. Suara bus yang lewat terdengar jauh. "Bu," suara Raka terdengar pelan. Bu Salma mendongak. "Kenapa?" "Ibu kelihatan capek." Kalimat itu membuatnya terdiam. Ia menatap Raka. Wajah lelaki itu tidak menunjukkan apa-apa selain ketulusan yang sederhana. Tidak ada maksud tersembunyi, tidak ada tuntutan. "Capek itu biasa," jawab Bu Salma akhirnya. Raka mengangguk. Iya. Ia tidak menambahkan apa-apa, tidak memaksa, tidak menghibur berlebihan. Dan justru itu yang membuat Bu Salma merasa dimengerti. Malam datang. Bus malam mulai berdatangan satu persatu. Terminal kembali ramai dengan irama yang berbeda. Lebih berat, lebih gelap. Bu Salma menutup kantin lebih lambat dari biasanya. Saat ia hendak pulang, hujan rintik mulai turun lagi. Raka mendekat. "Ibu pulang sekarang?" "Iya," jawab Bu Salma. "Hati-hati," kata Raka singkat. Bu Salma mengangguk. Ia melangkah pergi, lalu berhenti. Menoleh. "Raka," panggilnya. Raka menoleh cepat. "Iya, Bu." "Kamu jangan berdiri terlalu lama di hujan." Raka tersenyum kecil. "Iya, Bu." Bu Salma berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Tapi sepanjang jalan menuju rumah kontrakannya, pikirannya tidak bisa diam. Ia duduk lama di ruang tamu kecil rumahnya. Lampu menyala, tapi hatinya gelap. Ia menatap cermin di dinding. Wajah perempuan yang ia lihat bukan wajah lemah. Bukan wajah perempuan yang butuh diselamatkan. Tapi wajah perempuan yang terlalu lama sendirian.
Apa yang sebenarnya kamu takutkan? Bisiknya pada pantulan diri sendiri. Orang lain atau dirimu sendiri? Malam itu, Bu Salmah tidak langsung tidur. Ia duduk di tepi ranjang, mendengarkan suara bus malam yang lewat di kejauhan. Dan untuk pertama kalinya, ia mengakui sesuatu yang membuat dadanya sesak. Tatapan itu bukan sekedar tatapan, dan perhatian itu bukan sekedar perhatian. Itu adalah awal dari sesuatu yang jika dibiarkan, akan membawa masalah. Karena di terminal, perempuan janda tidak diberi ruang untuk salah langkah. Dan Bu Salmah tahu, jika ia tidak berhati-hati, hatinya akan melangkah lebih dulu, sebelum akalnya sempat menarik rem. Hujan turun tanpa tanda. Awalnya hanya rintik kecil yang memercik di aspal terminal, membuat debu berterbangan berubah menjadi aroma tanah basah yang khas. Bu Salma masih berdiri di balik meja kantin, melayani 2 penumpang terakhir yang makan tergesa seolah dikejar waktu. Jam dinding kantin menunjukkan hampir pukul 8 malam. "Buk, bungkus saja," kata seorang sopir bus sambil berdiri. "Bus mau berangkat." Bu Salma mengangguk cepat. Tangannya cekatan membungkus nasi dan lauk, menghitung uang, memberi kembalian tanpa melihat. Semua sudah otomatis, seperti gerakan yang ia lakukan bertahun-tahun. Begitu pelanggan terakhir pergi, Bu Salmah menarik napas panjang. Terminal mulai lengang. Bus siang sudah hampir habis. Bus malam belum sepenuhnya masuk. Lampu-lampu menyala setengah, memantul di lantai yang mulai basah. Dan hujan tiba-tiba berubah deras. Air jatuh seperti ditumpahkan dari langit. Atap seng terminal berisik. Angin menderu, membuat plastik-plastik bekas bergeser dan terpal kantin berkibar liar. "Waduh," gumam Bu Salma, "harus cepat tutup." Ia menarik terpal penutup kantin, tapi angin terlalu kuat. Terpal tersangkut di rangka besi dan berkibar seperti layar perahu. Bu Salmah naik ke bangku kecil, berusaha menariknya. Hujan mulai membasahi rambut dan bahunya. Belum sempat ia turun, 2 tangan sudah memegang ujung terpal dari arah berlawanan. "Biar saya, Bu." Suara itu, Raka. Bu Salmah menoleh kaget. "Kamu ngapain masih di sini?" "Bu, saya mogok," jawab Raka singkat. Belum berangkat. Seolah itu jawaban paling wajar di dunia. Raka menarik terpal dengan tenaga penuh. Hujan mengguyur punggungnya. Bajunya basah kuyup. Tapi ia tidak berhenti sampai terpal terpasang rapi dan kantin tertutup aman. "Turun, Bu. Licin," katanya. Bu Salma turun perlahan. Sepatunya basah. Kakinya sedikit terpeleset. Raka refleks mengulurkan tangan. Tidak menyentuh. Hanya siap menahan. Bu Salma berdiri tegak kembali. "Terima kasih." Raka mengangguk. "Sama-sama." Hujan makin deras. Terminal yang tadi setengah ramai kini hampir kosong. Beberapa penumpang berteduh. Sopir-sopir berdiri merokok di sudut. Suara klakson sudah jarang terdengar. Tiba-tiba, lampu terminal berkedip. Sekali, 2 kali. Lalu, padam. Gelap menyelimuti terminal. Suara teriakan kecil terdengar dari kejauhan. Mesin bus mati satu persatu. Hanya suara hujan yang tersisa, menghantam atap seng tanpa ampun. Bu Salma berdiri kaku di depan kantin. "Tenang, Bu," kata Raka cepat. "Biasanya cuma sebentar." Namun menit berlalu. Gelap tetap bertahan. Bu Salma merogoh laci, mengambil 2 batang lilin dan korek. Ia menyalakannya satu persatu. Cahaya kecil itu menyala, menerangi kantin yang kini tertutup setengah. Bayangan mereka bergerak di dinding. Untuk pertama kalinya sejak mengenal Raka, Bu Salma merasa benar-benar terjebak dalam satu ruang yang sama dengannya. Tidak ada pelanggan, tidak ada sopir, tidak ada terminal yang ribut. Hanya hujan, gelap, dan 2 orang yang sama-sama kelelahan. "Kantin tutup," kata Bu Salmah pelan, lebih pada dirinya sendiri. "Iya," jawab Raka. Mereka berdiri dalam diam beberapa detik. "Kamu basah," kata Bu Salma akhirnya. "Tidak apa-apa," jawab Raka. "Sudah biasa." Bu Salmah menghela napas. Ia mengambil lap bersih dari laci dan menyodorkannya. "Keringkan dulu,"
katanya singkat. Raka menerima dengan 2 tangan. Terima kasih, Bu. Ia mengeringkan rambut dan lehernya. Air menetes ke lantai. Bu Salmah duduk di bangku kayu belakang kantin. Kakinya terasa pegal, bahunya berat. Sunyi itu terasa terlalu rapat. Bu, kata Raka pelan, ragu. Kalau hujannya tidak reda, saya bisa antar ibu pulang. Bu Salmah mendongak cepat. Tidak usah. Raka mengangguk. Baik. Ia tidak memaksa, tidak menambahkan apa-apa. Dan justru itu yang membuat Bu Salmah merasa aman dan takut sekaligus. Petir menggelegar di kejauhan. Bu Salmah tersentak kecil. Refleks memeluk tasnya. Raka bergerak setengah langkah lebih dekat. Tidak menyentuh, hanya berdiri di posisi yang membuatnya siap jika dibutuhkan. Tidak apa-apa, katanya pelan. Bu Salmah mengangguk, meski jantungnya berdetak lebih cepat. Kenapa aku merasa aman dengan lelaki ini? Listrik belum menyala, hujan belum reda. Kamu sudah makan? Tanya Bu Salmah tiba-tiba. Raka menggeleng. Belum, Bu. Bu Salmah berdiri, mengambil piring dan sendok. Ia menyendok nasi dan lauk sederhana, ikan goreng dan sambal. Makan, katanya sambil meletakkan piring di meja kecil. Raka ragu sejenak. Tidak merepotkan? Makan saja, ulang Bu Salmah. Raka duduk. Mereka makan dalam diam. Bunyi hujan menjadi latar. Lilin berkedip pelan. Beberapa suap berlalu tanpa kata. Bu Salmah, kata Raka akhirnya. Suaranya rendah. Ibu capek ya? Pertanyaan itu membuat sendok Bu Salmah berhenti di udara. Ia menatap lilin lama. Cahaya kecil itu bergoyang, seolah mengerti. Capek, jawabnya jujur. Tidak ada nada mengeluh. Tidak ada drama. Hanya satu kata yang mengandung terlalu banyak cerita. Raka tidak langsung menanggapi. Ia menunduk, lalu berkata pelan, "Ibu kuat." Bu Salmah tersenyum kecil. Pahit. Kuat itu pilihan, bukan kemauan. Raka mengangguk. Saya tahu. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti pengakuan diam-diam bahwa mereka berbagi kelelahan yang sama. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar di kejauhan. Beberapa supir lewat, mencari sinyal atau sekadar berteduh. Tapi mereka tidak mendekat ke kantin, seolah dunia memberi mereka ruang sebentar lagi. "Bu," kata Raka, ragu. "Kalau boleh tahu, ibu tinggal sendiri?" Bu Salmah menoleh. Pertanyaan itu seharusnya terlalu pribadi. Tapi di ruang gelap itu, ia tidak merasa terancam. "Iya," jawabnya. "Anak-anak sudah pergi." Raka mengangguk. "Saya juga." "Keluarga?" "Jauh." Sunyi kembali turun. Namun sunyi kali ini bukan kosong. Ia penuh oleh pengertian yang tidak diucapkan. Hujan akhirnya mulai mereda. Dari deras menjadi rintik. Dari rintik menjadi tetesan pelan. Dan lampu terminal menyala kembali. Satu persatu. Terminal hidup lagi. Suara mesin bus kembali terdengar. Klakson menyahut. Dunia yang tadi seolah berhenti, kini berjalan lagi. Bu Salmah berdiri cepat, seolah tersadar. Sudah menyala. Raka ikut berdiri. Iya. Momen itu berakhir, seperti mimpi singkat yang tidak boleh diingat terlalu lama. Bu Salmah membereskan piring, mengikat terpal, mengambil tasnya. "Kamu lanjut kerja," katanya. "Iya, Bu." Mereka berjalan keluar kantin. Terminal kembali terang, tapi rasanya berbeda. Di pintu terminal, Bu Salmah berhenti. "Terima kasih," katanya singkat. Raka mengangguk. "Sama-sama." Tatapan mereka bertemu sekali lagi. Kali ini, Bu Salmah tidak langsung memalingkan wajah. Namun akhirnya ia juga yang lebih dulu melangkah pergi. Di sepanjang jalan pulang, hujan sudah berhenti. Tapi dadanya masih terasa penuh. Di rumah kontrakannya, Bu Salmah duduk lama tanpa menyalakan televisi. Ia memegang cangkir teh yang sudah dingin. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia mengakui sesuatu yang membuatnya takut. Bukan hujan,
bukan gelap, bukan listrik padam yang berbahaya, tapi rasa nyaman yang muncul di tengah semua itu. Rasa yang jika dibiarkan, akan menyeretnya ke sesuatu yang tidak siap ia hadapi. Dan Bu Salma tahu, setelah malam ini, ia tidak lagi bisa berpura-pura bahwa semua ini hanya kebetulan. Sejak malam hujan itu, Bu Salma mulai melakukan sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan. Ia berhenti lebih lama, bukan di rumah, bukan di kamar, tapi di bangku panjang terminal. Bangku kayu tua yang biasanya hanya jadi tempat supir melepas lelah atau penumpang menunggu bus. Setiap sore, setelah kantin agak lenggang, Bu Salma duduk di sana. Tidak lama, hanya beberapa menit, tapi cukup untuk membuatnya sadar bahwa ia sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Dan ia membenci kenyataan itu. Terminal sore hari punya suasana yang berbeda. Tidak segila pagi, tidak sesepi malam. Klakson masih ada, tapi lebih jarang. Teriakan jurusan terdengar sayup. Angin sore membawa bau solar yang lebih lembut, bercampur aroma gorengan dari kantin-kantin kecil. Bu Salma duduk dengan punggung sedikit membungkuk. Kakinya pegal, tangannya menopang tas kain di pangkuan. Ia menatap lantai terminal. "Ngapain sih kamu?" gumamnya pelan. "Nunggu bus?" Padahal ia tahu yang ia tunggu bukan bus. Beberapa menit kemudian, langkah kaki terdengar dari arah parkiran. Raka muncul, tidak tergesa, tidak juga ragu. Ia berhenti beberapa langkah dari bangku. "Bu," sapanya sopan. Bu Salma menoleh. "Kamu belum pulang?" "Bus malam saya berangkat agak larut," jawab Raka. "Masih ada waktu." Bu Salma mengangguk. Ia tidak menyuruh duduk, tidak juga melarang. Raka berdiri sebentar, lalu duduk di ujung bangku, menjaga jarak. Sunyi menyelimuti mereka. Bukan sunyi yang canggung, bukan juga sunyi yang kosong, tapi sunyi yang terasa, penuh. "Capek?" tanya Bu Salma, akhirnya. Raka tersenyum kecil. "Biasa." Bu Salma mendengus. Orang capek selalu bilang biasa. Raka tertawa pelan. Iya juga. Itu tawa pertama yang benar-benar terdengar dari Raka. Tidak keras, tidak lama, tapi cukup untuk membuat Bu Salma menoleh cepat. Ia tidak terbiasa melihat Raka tertawa. "Kamu jarang senyum," kata Bu Salma. "Tidak ada alasan," jawab Raka jujur. Bu Salma terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi mengandung sesuatu yang dalam. "Sekarang?" tanyanya. Raka menoleh. "Sekarang ada." Tatapan mereka bertemu. Bu Salma cepat-cepat mengalihkan pandangan. Jantungnya berdebar tidak karuan. "Jangan ditarik ke sana. Jangan." Beberapa detik berlalu. "Kamu sudah lama kerja di terminal?" tanya Bu Salma, berusaha kembali ke obrolan aman. "Belum," jawab Raka. "Baru pindah trayek." "Kenapa pindah?" Raka menatap lurus ke depan. "Butuh uang lebih." Jawaban yang jujur, tanpa drama. "Keluarga?" tanya Bu Salma. "Untuk ibu," jawab Raka. "Dan adik." Bu Salma mengangguk pelan. Ia paham perasaan itu. Bekerja bukan untuk diri sendiri. "Kamu anak sulung?" tanyanya. "Iya." Bu Salma tersenyum tipis. "Pantas." Raka menoleh. "Pantas kenapa?" "Terlihat seperti orang yang terbiasa menahan," jawab Bu Salma pelan. Raka terdiam. Beberapa detik kemudian, ia berkata, "Ibu juga." Kalimat itu seperti mengetuk pintu yang selama ini tertutup rapat. Bu Salma menarik napas panjang. "Saya terbiasa," katanya. "Terbiasa bukan berarti ringan," jawab Raka. Bu Salma menoleh tajam. Raka tidak menunduk. Tidak juga menantang. Ia hanya jujur. "Itu yang paling capek," lanjut Raka pelan. Kelihatan kuat, padahal sedang menahan. Bu Salma menutup mata sebentar. Terminal terasa menjauh. Suara klakson memudar. Yang tersisa hanya kalimat itu, dan perasaan yang ikut mengalir bersamanya. "Kamu banyak tahu," kata Bu Salma akhirnya. "Tidak," jawab Raka. "Saya cuma melihat." Bu Salma tertawa kecil, pahit. "Kalau begitu, jangan terlalu sering melihat." Raka mengangguk. "Baik."
Ia benar-benar tidak melihat lagi, menatap lantai, menjaga jarak. Dan justru itu yang membuat Bu Salma merasa bersalah. Kenapa kamu patuh sekali? Mereka duduk lagi dalam diam. Beberapa supir lewat. Ada yang melirik, ada yang berbisik. Tapi belum ada yang berani bicara. Terminal masih memberi mereka ruang. Bu Salma, kata Raka pelan setelah beberapa lama. Kalau boleh tahu, kenapa ibu tetap di sini? Pertanyaan itu membuat Bu Salma terkejut. Di terminal? Iya. Bu Salma tersenyum kecil. Karena saya tidak punya pilihan. Raka menoleh. Semua orang punya pilihan. Bu Salma tertawa pendek. Kamu masih muda. Pilihan itu kelihatan banyak. Kalau begitu, kata Raka hati-hati. Kenapa ibu memilih tetap? Bu Salma menatap jauh ke depan. Bayangan masa lalu melintas cepat. Rumah yang dulu ramai, suara anak-anak, lalu keheningan yang datang perlahan. Karena di sini, katanya pelan, saya tahu caranya bertahan. Raka mengangguk. Berarti terminal ini rumah ibu. Bu Salma tersenyum tipis. Rumah tanpa pintu. Kalimat itu membuat Raka terdiam lama. Angin sore bertiup lebih dingin. Langit mulai gelap. Lampu terminal menyala satu persatu. Bu, kata Raka tiba-tiba, ragu. Kalau ibu capek, boleh berhenti sebentar? Bu Salmah menoleh. Berhenti dari apa? Berpula-pula kuat. Kalimat itu seperti pisau yang masuk perlahan. Bu Salmah menelan ludah. Saya tidak tahu caranya. Raka tersenyum kecil. Pelan-pelan. Sunyi kembali turun. Tapi kali ini, sunyi itu bukan kosong. Ia penuh oleh kejujuran yang terlalu cepat tumbuh. Bu Salmah berdiri lebih dulu. Sudah malam. Kamu lanjut kerja. Raka ikut berdiri. Iya, Bu. Mereka berjalan berlawanan arah. Tapi sebelum benar-benar pergi, Bu Salmah berhenti. Raka? Iya, Bu. Kamu? Jangan terlalu sering duduk di sini. Raka tersenyum kecil. Ibu juga. Bu Salmah mendengus. Saya yang punya kantin. Justru itu, jawab Raka. Bu Salmah tidak menjawab. Ia melangkah pergi. Tapi dadanya terasa penuh. Malam itu di rumah kontrakannya, Bu Salmah duduk lama di tepi ranjang. Ia tidak menyalakan lampu besar, hanya lampu kecil di sudut ruangan. Ia memeluk lutut, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang membuatnya takut. Obrolan kecil di bangku terminal telah membuka pintu yang selama ini ia jaga mati-matian. Bukan pintu cinta, tapi pintu kejujuran. Dan sekali pintu itu terbuka, tidak ada lagi cara untuk menutupnya rapat-rapat tanpa luka. Bu Salma tidak pernah berniat memulai apapun. Ia hanya bangun lebih pagi dari biasanya. Jam masih menunjukkan pukul 4 lewat sedikit ketika ia sudah berdiri di dapur sempit rumah kontrakannya. Kompor menyala pelan. Wajan mengeluarkan suara mendesis saat minyak dipanaskan. Ia memotong bawang dengan gerakan cepat, seperti ingin mengejar sesuatu atau justru melarikan diri darinya. Aneh, gumamnya. Kenapa pagi-pagi begini? Biasanya ia menyiapkan masakan sekadar cukup untuk kantin. Hari ini berbeda. Ia menambah 1 porsi. Tidak banyak, hanya 1. Untuk siapa? Ia tidak menyebut nama di kepalanya. Nasi dibungkus rapi, lauk sederhana, telur balado dan sayur tumis. Tidak istimewa, tidak juga berlebihan. Cuma sisa, bisiknya pada diri sendiri, seolah perlu alasan. Terminal sudah hidup ketika Bu Salma tiba. Lampu-lampu menyala, suara mesin bus bergema. Udara pagi dingin, bercampur bau solar dan kopi. Ia membuka kantin seperti biasa, menyusun piring, mengikat celemek. Wajahnya terlihat sama, tegas, fokus, tidak ramah. Namun ada sesuatu yang berbeda di matanya. Ia melirik ke arah parkiran. Raka belum terlihat. Entah kenapa, dadanya terasa sedikit longgar saat ia menyadari itu, dan justru itu yang membuatnya kesal. Beberapa menit kemudian, Raka muncul dari arah gerbang. Seragamnya rapi, langkahnya mantap. Tatapan mereka bertemu. Bu Salma cepat-cepat menunduk, pura-pura sibuk. "Kopi, Bu," teriak seorang sopir. Bu Salma bergerak cepat, tapi matanya sesekali melirik keluar. Raka berdiri di posnya. Membantu penumpang.
mengatur arus. Tidak pernah melihat ke arah kantin terlalu lama. Kenapa kamu kelihatan biasa saja? Saat keramaian pagi mulai mereda, Bu Salma mengambil bungkusan nasi dari bawah meja. Ia ragu. Tangannya berhenti di udara beberapa detik. "Jangan bodoh," katanya pelan. "Ini terminal." Namun langkah kakinya sudah bergerak. "Raka," panggilnya singkat. Raka menoleh cepat. "Iya, Bu." "Makan dulu," kata Bu Salma sambil menyodorkan bungkusan. "Masih pagi." Raka terkejut. "Bu, tidak usah." "Saya..." "Ambil," potong Bu Salma. "Nanti keburu dingin." Raka ragu sejenak, lalu menerima dengan dua tangan. "Terima kasih, Bu." Ia tersenyum kecil. Bukan senyum lebar, tapi cukup. Bu Salma berbalik tanpa menunggu jawaban. Dadanya berdebar lebih cepat dari yang seharusnya. Dan ia tidak melihat beberapa pasang mata yang memperhatikan dari kejauhan. Lihat tuh," bisik seorang pedagang gorengan pada temannya. "Buksal ngasih makan kernet baru. Gratis." Kayaknya iya. "Wah," bisik-bisik itu kecil. Tapi terminal punya telinga yang panjang. Raka makan di sudut. Cepat dan rapi. Tidak berlama-lama. Tidak pamer. Tidak kembali meminta. Namun sejak pagi itu, pola kecil mulai terbentuk. Bu Salma selalu menyiapkan satu porsi lebih. Raka selalu menerimanya dengan sopan. Tidak ada obrolan panjang. Tidak ada duduk bersama. Namun di mata orang lain, itu sudah cukup. Siang hari, seorang supir tertawa sambil menepuk meja kantin. "Buksal sekarang baik amat sama kernet," katanya bercanda. Bu Salma menatapnya tajam. "Kalau mau makan, makan. Jangan komentar." Supir itu terkekeh. "Bercanda, Bu." "Terlalu banyak bercanda bikin lapar orang lain," jawab Bu Salma dingin. Suasana menjadi canggung. Pedagang lain mulai melirik. Senyum-senyum kecil muncul. Tidak jahat, tapi penuh arti. Sore itu Bu Salma duduk di bangku terminal seperti biasa. Raka tidak langsung mendekat. Ia berdiri agak jauh. Beberapa menit kemudian ia menghampiri. "Bu," katanya pelan. "Kalau ini bikin ibu tidak enak, saya bisa berhenti." Bu Salma menoleh cepat. "Berhenti apa?" "Makan di sini," jawab Raka jujur. "Saya tidak mau jadi bahan omongan." Kalimat itu membuat Bu Salma terdiam. Ia menatap Raka lama. Wajah lelaki itu tenang, tapi matanya menyimpan kekhawatiran. "Kamu dengar apa?" tanyanya. Raka menggeleng. "Tidak dengar, tapi saya tahu caranya orang melihat." Bu Salma menarik napas panjang. Terminal ini memang suka melihat lebih dari yang ada. Raka mengangguk. "Makanya saya hati-hati." "Kamu tidak salah," kata Bu Salma cepat. "Saya tahu," jawab Raka. "Tapi ibu bisa kena." Kalimat itu menusuk. Bu Salma tertawa pendek, pahit. "Saya sudah biasa kena." Raka menatapnya. "Ibu tidak seharusnya." Sunyi turun di antara mereka. Bu Salma berdiri. "Besok, jangan ambil lagi." Raka mengangguk. "Baik, Bu." Tidak ada drama, tidak ada bantahan. Namun malam itu, Bu Salma tidak bisa tidur. Ia berbaring di ranjang sempit, menatap langit-langit. Suara bus malam lewat di kejauhan. Dadanya terasa sesak. Kenapa perhatian kecil jadi begini? Keesokan paginya, Bu Salma tetap memasak satu porsi lebih. Kebiasaan itu sudah terlanjur. Ia membungkusnya, menyimpannya di bawah meja, tidak memanggil Raka. Jam berjalan, pagi berlalu. Raka tidak mendekat. Ia tetap bekerja, tidak menoleh, tidak memberi isyarat. Bu Salma gelisah. Menjelang siang, seorang pedagang sayur mendekat. "Bu," katanya pelan. Orang-orang mulai ngomong. Bu Salma menatapnya. "Ngomong apa?" Katanya Busal dekat sama kernet baru. Bu Salma tersenyum tipis. "Orang selalu ngomong." "Iya," jawab pedagang itu. "Tapi yang ngomong bukan satu dua." Bu Salma mengangguk pelan. "Terima kasih sudah bilang." Pedagang itu pergi. Bu Salma berdiri lama di balik meja. Tangannya gemetar sedikit.
Ia mengambil bungkusan nasi itu, lalu membukanya. Nasi sudah dingin. Ia menutupnya kembali, lalu membuangnya ke tong sampah. Hatinya ikut terbuang bersama bungkusan itu. Sore hari, Raka duduk di ujung bangku terminal. Jauh. Bu Salma tidak mendekat. Mereka saling melihat dari kejauhan. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Hanya dua orang yang mulai menyadari bahwa perhatian sekecil apapun bisa menjadi masalah besar di tempat seperti ini. Malam turun dengan cepat. Terminal kembali ramai. Bus malam berdatangan. Hujan rintik turun pelan. Bu Salma menutup kantin lebih awal. Saat ia hendak pergi, Raka berdiri di jalurnya. "Bu," katanya pelan, "saya minta maaf." Bu Salma berhenti. "Untuk apa?" "Kalau keberadaan saya bikin ibu repot." Bu Salma menatapnya lama. "Kamu tidak bikin saya repot," katanya akhirnya. "Dunia ini yang ribet." Raka tersenyum kecil. "Iya. Kita harus jaga jarak," lanjut Bu Salma. "Bukan karena salah, tapi karena beginilah caranya bertahan." Raka mengangguk. "Saya paham. Tidak ada air mata, tidak ada pelukan. Namun sejak malam itu, jarak mereka bukan lagi soal langkah, melainkan soal perasaan yang dipaksa diam sebelum sempat bernama. Dan di terminal, hal-hal seperti itu biasanya tidak berhenti sampai di sini." Gosip itu tidak datang dengan suara keras. Ia datang pelan, menyusup, lalu menetap. Bu Salmah merasakannya sejak pagi pertama setelah ia memutuskan menjaga jarak. Terminal masih sama. Bus datang dan pergi, klakson bersahutan, penumpang mondar-mandir. Tapi ada yang berubah di udara. Tatapan orang-orang terasa lebih lama. Senyum mereka lebih tipis. Sapaan terdengar setengah hati. "Pagi, Bu," sapa seorang supir sambil mengambil kopi. "Pagi," jawab Bu Salma singkat. Supir itu tidak langsung pergi. Ia berdiri sebentar, menoleh ke arah parkiran, lalu kembali menatap Bu Salma. "Sekarang kantin tambah rame ya," katanya sambil tersenyum aneh. Bu Salma menatapnya datar. "Kalau mau bilang apa, bilang." Supir itu tertawa kecil. "Gak apa-apa, Bu. Cuma ya rame saja." Ia pergi. Bu Salmah menahan napas. Rame karena apa? Ia tahu jawabannya, meski tidak ingin mengakuinya. Sejak sarapan gratis itu, sejak duduk-duduk di bangku terminal, cerita mulai berubah bentuk. Dari sekadar baik sama kernet, menjadi terlalu dekat. Dari kasihan, menjadi aneh. Dari perhatian, menjadi tuduhan yang belum diucapkan, tapi sudah dirasakan. Raka sendiri merasakannya dengan cara berbeda. Beberapa kernet lain mulai bercanda berlebihan. "Rak, sekarang enak ya," kata salah satu dari mereka sambil tertawa. "Ada yang nyiapin sarapan." Raka tidak tertawa. "Jangan ngomong sembarangan." "Bercanda, bro." "Bercanda itu kalau dua-duanya senang," jawab Raka dingin. Sejak hari itu, Raka jarang bicara. Ia bekerja lebih keras. Lebih diam, seolah ingin menghilang di tengah keramaian. Namun, terminal tidak membiarkan siapapun menghilang begitu saja. Siang itu, saat Bu Salmah sedang menghitung setoran, seorang petugas keamanan terminal menghampiri kantinnya. "Buksal," katanya sopan tapi kaku. "Bisa ke kantor sebentar?" Bu Salmah menoleh. Jantungnya langsung berdegup lebih cepat. "Ada apa?" tanyanya. "Hanya klarifikasi," jawab petugas itu. "Tidak lama." Kata klarifikasi terasa seperti palu kecil yang diketukkan di dadanya. Bu Salmah mengangguk. "Tunggu sebentar." Ia menutup laci uang, melepas celemek, dan mengikuti petugas itu. Sepanjang jalan menuju kantor pengelola, ia bisa merasakan mata orang-orang mengikuti langkahnya. Di kantor kecil itu, 2 orang sudah menunggu, pengelola terminal dan seorang staf administrasi. "Silahkan duduk, Bu Salmah," kata pengelola dengan nada formal. Bu Salmah duduk, tangannya terlipat di pangkuan. "Kami tidak ingin memperbesar masalah," kata pengelola itu membuka pembicaraan. "Tapi ada laporan." "Laporan apa?" tanya Bu Salmah tenang. "Perilaku yang dianggap tidak profesional." Bu Salmah mengangkat alis. "Maksudnya?"
Staf administrasi membuka map, lalu menutupnya lagi. Kedekatan ibu dengan salah satu pekerja terminal. Bu Salmah tersenyum tipis. Kedekatan yang seperti apa? Pengelola terdiam sejenak. Orang-orang melihat. Melihat apa? Desak Bu Salmah. Pengelola menghela nafas. Kami hanya mengingatkan, terminal ini tempat umum. Ibu figur yang dikenal. Gosip bisa merugikan semua pihak. Bu Salma menegakkan punggung. Saya bekerja. Saya tidak melanggar aturan. Kami tahu, jawab pengelola cepat. Makanya ini hanya peringatan. Peringatan. Kata itu menempel di kepala Bu Salma sepanjang perjalanan kembali ke kantin. Ia tidak marah. Tidak juga takut. Ia lelah. Sore itu, hujan kembali turun. Tidak deras, tapi cukup membuat terminal lembab dan muram. Bu Salma duduk di bangku terminal, sendirian. Raka tidak mendekat. Beberapa menit kemudian, Raka melihat petugas keamanan berbicara pelan dengannya. Wajah Raka berubah tegang. Ia mendekat setelah petugas itu pergi. "Bu," katanya pelan. "Ibu dipanggil." Bu Salma menoleh. "Kamu juga?" Raka mengangguk. Katanya, "Saya harus jaga sikap." Bu Salma tertawa pendek. "Padahal kamu dari awal sudah jaga." Raka menunduk. "Saya tidak mau bikin ibu repot." Bu Salma menarik nafas panjang. "Ini bukan salah kamu. Tapi saya yang paling mudah disalahkan," jawab Raka jujur. Kalimat itu membuat Bu Salma terdiam. Ia tahu Raka benar. Ia pemilik kantin. Ia dikenal. Ia punya posisi. Raka hanya kernet bus. Jika ada yang harus disingkirkan, jawabannya jelas. Malam itu, hujan turun lebih deras. Terminal hampir kosong. Bus malam tertahan. Suasana terasa berat. Bu Salma menutup kantin lebih awal. Saat ia hendak pulang, Raka berdiri di dekat pintu keluar. "Bu," katanya ragu. "Kalau memang ini berat, saya bisa minta pindah." Bu Salma menatapnya kaget. "Pindah?" "Iya," jawab Raka. "Ke trayek lain? Atau kerja lain?" Bu Salma merasa dadanya diremas. "Jangan bodoh." Raka tersenyum kecil. Kadang menjauh lebih mudah daripada bertahan. Bu Salma menggeleng pelan. Tidak semua orang punya kemewahan untuk memilih. Raka terdiam. Beberapa detik berlalu. "Kita belum melakukan apa-apa," kata Bu Salma pelan. Lebih pada dirinya sendiri. Raka mengangguk. Tapi orang tidak peduli itu. Dan disitulah Bu Salma menyadari sesuatu yang pahit. Bukan perasaan mereka yang berbahaya, tapi cara dunia melihatnya. Terminal tidak butuh bukti, cukup dugaan. Dan dari dugaan itulah, api mulai menyala. Malam itu Bu Salma pulang dengan langkah berat. Ia duduk di rumah kontrakannya, menatap ponsel lama. Ada pesan dari anaknya. "Bu, ada orang nanya-nanya soal ibu di terminal." Bu Salma menutup mata. Api itu sudah keluar dari terminal. Dan sekarang, ia mulai merambat ke hidupnya. Ia tahu, setelah ini, tidak ada lagi ruang untuk pura-pura tidak terjadi apa-apa. Karena ketika gosip sudah menjadi api, yang tersisa hanya dua pilihan. Memadamkan, atau terbakar bersama. Masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Biasanya, saat hidup seseorang mulai terlihat sedikit tenang. Pagi itu, Bu Salmah membuka kantin dengan perasaan yang tidak karuan. Tangannya bergerak seperti biasa, tapi pikirannya tertinggal pada pesan semalam dari anaknya. Pesan singkat, tapi cukup membuat dadanya terasa berat sejak subuh. "Bu, tadi ada yang nanya soal ibu di terminal," katanya mantan bapak. Bu Salmah tidak langsung membalas. Ia menatap layar ponsel lama itu lama sekali, lalu menyimpannya kembali ke saku celemek. Ia tahu hari ini tidak akan mudah. Terminal sudah ramai, bus datang silih berganti, penumpang antri.
Suara klakson, teriakan jurusan, dan deru mesin diesel kembali menyatu seperti biasa. Tapi bagi Bu Salma, semua terasa seperti suara jauh yang teredam. Ia melirik ke arah parkiran. Raka ada di sana, berdiri di posnya, bekerja seperti biasa, lebih diam dari sebelumnya. Sejak gosip membesar, Raka memang makin menutup diri. Tidak lagi mendekat ke kantin, tidak lagi duduk di bangku terminal. Tatapannya hanya sekilas dan selalu buru-buru dialihkan. Bu Salmah tahu itu bukan karena Raka berubah, itu karena keadaan memaksanya berubah. Sekitar pukul 10 pagi, seorang pria berdiri di depan kantin. Tubuhnya sedikit gemuk, rambutnya menipis, dan kemejanya kusut seolah tidak disetrika dengan benar. Wajah itu tidak asing. Bu Salmah membeku. Pria itu menatapnya lama, lalu tersenyum miring. "Masih ingat aku?" katanya. Suara itu, Nada itu. Bu Salma menelan ludah. Ada perlu apa? Mantan suaminya, Pak Jatmiko, menarik kursi dan duduk tanpa permisi. Wah, kantinmu makin besar sekarang. Kalau mau makan, makan. Kalau mau ngomong yang lain, saya sedang sibuk. Jawab Bu Salma dingin. Pak Jatmiko tertawa kecil. Masih galak. Bu Salma menahan diri. Apa maumu? Pak Jatmiko menoleh ke sekeliling, lalu merendahkan suara. Aku dengar kabar menarik. Bu Salma tidak menjawab. Kamu dekat sama anak muda di terminal itu ya? Lanjutnya santai. Tapi matanya tajam. Kernet bus. Bu Salma meletakkan sendok dengan sedikit bunyi. Omongan orang. Pak Jatmiko tersenyum lebar. Orang tidak ngomong kalau tidak lihat. Dada Bu Salma berdegup kencang. Aku tidak perlu jelasin hidupku ke kamu. Dulu kamu juga bilang begitu. Jawab Pak Jatmiko cepat. Tapi akhirnya kamu tetap istriku. Bu Salma menatapnya tajam. Dan sekarang bukan lagi. Pak Jatmiko bersandar. Kamu tahu, anak-anak sekarang sudah dewasa. Mereka bisa dengar apa saja. Ancaman itu tidak diucapkan langsung, tapi terasa jelas. Jangan libatkan anak-anak, kata Bu Salma tegas. Pak Jatmiko mengangkat tangan. Tenang, aku cuma bilang, jaga diri. Nama baik itu susah dibangun, gampang runtuh. Bu Salma tertawa pahit. Kamu yang bicara soal nama baik? Pak Jatmiko berdiri. Aku cuma mengingatkan. Ia melangkah pergi, meninggalkan bau rokok dan masa lalu yang tiba-tiba terasa terlalu dekat. Bu Salma berdiri kaku beberapa detik, lalu melanjutkan pekerjaannya seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi tangannya gemetar saat menuang kopi. Raka melihat dari kejauhan. Ia tidak mendekat, tapi firasatnya tidak enak. Siang itu, telepon Bu Salmah berdering. Nama anak sulungnya muncul di layar. Ibu, suara di seberang terdengar ragu. Bapak nelpon. Bu Salma menutup mata. Dia bilang apa? Macam-macam, jawab anaknya. Katanya ibu dekat sama orang terminal. Bu Salmah menarik nafas panjang. Kamu percaya? Hening sejenak. Aku percaya ibu, jawab anaknya pelan. Tapi orang lain belum tentu. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada tuduhan. Sore hari, terminal kembali dipenuhi bisik-bisik. Beberapa orang mulai terang-terangan melirik. Ada yang pura-pura tidak lihat. Ada yang tersenyum tipis. Ada juga yang menggelengkan kepala. Bu Salmah duduk di bangku terminal, sendirian. Raka mendekat perlahan. Ini pertama kalinya sejak beberapa hari terakhir ia berani menghampiri. Bu, katanya pelan. Tadi itu siapa? Bu Salmah menoleh. Mantan suami. Raka terdiam. Dia bilang apa? Mengingatkan, jawab Bu Salma singkat. Raka menghela nafas. Saya minta maaf. Untuk apa? Karena saya, jawab Raka jujur. Bu Salma menatapnya lama. Kamu tidak bersalah, tapi ibu yang kena, kata Raka. Bu Salma menunduk. Saya sudah terbiasa kena. Raka menggeleng pelan. Tidak seharusnya. Kata-kata itu membuat Bu Salma tersenyum kecil, pahit. Dunia tidak pernah peduli pada seharusnya. Malam itu, Bu Salma pulang lebih awal.
Ia duduk di ruang tamu kecil rumah kontrakannya. Lampu menyala redup. Ponselnya tergeletak di meja. Satu persatu pesan masuk. Dari anaknya, dari saudara jauh, dari orang yang katanya peduli. Pertanyaan mereka berbeda-beda, tapi intinya sama. Benar begitu, Bu? Bu Salma merasa lelah. Ia tidak ingin menjelaskan, tidak ingin membela diri, tidak ingin membuka hatinya di hadapan orang-orang yang tidak pernah benar-benar mendengarkan. Ia hanya ingin hidupnya kembali tenang. Keesokan harinya, Pak Jatmiko datang lagi. Kali ini tidak ke kantin. Ia menunggu di luar terminal. Raka melihatnya. Pak Jatmiko berdiri dekat parkiran, menatap Raka dengan pandangan menilai. Saat Raka lewat, Pak Jatmiko menghentikannya. "Kamu Raka ya?" Raka berhenti. "Iya, Pak." Pak Jatmiko tersenyum tipis. "Jaga jarak." Raka mengernyit. "Maaf, dari mantan istriku," kata Pak Jatmiko pelan, tapi tajam. "Ini bukan tempatmu." Raka menahan diri. "Saya hanya bekerja." "Kerja tidak perlu pakai perasaan," balas Pak Jatmiko. Raka tidak menjawab. Ia melangkah pergi, tapi dadanya terasa sesak. Siang itu, Raka menemui Bu Salma di kantin. "Bu," katanya pelan, "saya pikir mungkin memang sudah waktunya saya menjauh." Bu Salma menoleh cepat. "Jangan ambil keputusan karena orang lain." "Bukan orang lain," jawab Raka. "Karena ibu." Bu Salma terdiam. "Anak-anak ibu?" lanjut Raka. "Masa depan ibu. Saya tidak mau jadi alasan ibu disalahkan." Bu Salma menutup mata. Air mata hampir jatuh, tapi ia menahannya. "Kamu pikir ini mudah buat saya?" katanya lirih. Raka menunduk. "Saya tahu." "Kalau kamu pergi," lanjut Bu Salma, suaranya bergetar, "semua orang akan merasa benar." Raka mengangguk. Kadang, itu harga yang harus dibayar. Hening menyelimuti mereka. Terminal tetap ramai. Dunia tetap berjalan. Namun di antara keramaian itu, dua orang berdiri dengan beban masing-masing. Satu sebagai ibu yang harus melindungi anak-anaknya, satu sebagai lelaki sederhana yang memilih mundur agar orang lain tidak hancur. Dan Bu Salma tahu, setelah masa lalu ikut campur, pilihan yang tersisa tidak lagi adil. Babak berikutnya akan menuntut keputusan yang lebih kejam dari sekadar menjaga jarak. Ultimatum itu tidak datang dengan teriakan. Ia datang dengan nada tenang, rapi, dan penuh alasan. Cara paling halus untuk mematahkan seseorang tanpa harus menyentuhnya. Pagi itu Bu Salmah membuka kantin dengan perasaan yang berat. Bukan karena capek fisik, tapi karena firasat yang sejak subuh tidak mau pergi. Udara terminal terasa lebih dingin dari biasanya. Orang-orang berlalu lalang dengan wajah yang terlalu biasa, seolah tidak ada apa-apa yang akan terjadi. Padahal Bu Salmah tahu, hari ini akan menentukan banyak hal. Ia baru saja menyusun piring ketika petugas keamanan terminal menghampiri lagi. "Buksal," katanya sopan. "Pengelola minta ibu ke kantor. Sekarang." Bu Salmah mengangguk, tidak terkejut, hanya lelah. "Jaga kantin sebentar," katanya pada pegawainya. Langkahnya menuju kantor pengelola terasa lebih berat dari biasanya. Setiap langkah seolah membawa ingatan tentang hari-hari panjang yang ia habiskan membangun kantin itu. Dari bangunan reyot, dari panci kecil, dari utang yang tidak semua orang tahu. Di dalam kantor pengelola terminal sudah menunggu. Kali ini tidak sendirian. Ada seorang staf senior dan perwakilan dari koperasi pedagang. "Silahkan duduk Bu Salma," kata pengelola. Bu Salmah duduk, tangannya terlipat di pangkuan, punggungnya tegak. "Kami ingin bicara terbuka," kata pengelola membuka pembicaraan. "Soal situasi terakhir." "Silahkan," jawab Bu Salmah tenang. "Terminal ini ruang publik," lanjutnya. "Kami harus menjaga suasana kondusif." Bu Salmah mengangguk. "Saya paham." "Gosip yang beredar," sambung staf senior, "sudah mulai mengganggu." "Gosip tidak pernah butuh izin," jawab Bu Salmah pelan. Pengelola menghela napas. "Benar, tapi kami harus bertindak." "Bertindak bagaimana?" tanya Bu Salmah. Pengelola saling pandang dengan stafnya, lalu berkata, "Kami minta jarak yang jelas antara ibu dan pekerja terminal itu."
Bu Salmah tersenyum tipis. Sejak kapan jarak bisa diatur dengan surat? Kami tidak bicara perasaan, jawab pengelola cepat. Kami bicara dampak. Bu Salmah menatap mereka satu persatu. Lalu, staf senior membuka map. Kami mempertimbangkan memindahkan Raka ke area lain. Atau, jika situasi tidak membaik, izin kantin Hibu bisa ditinjau ulang. Kalimat itu jatuh seperti palu. Bu Salmah menarik napas dalam-dalam. Itu ancaman? Ini solusi, jawab pengelola. Untuk semua pihak. Semua pihak. Bu Salmah hampir tertawa. Raka hanya bekerja, katanya. Saya hanya berdagang. Tidak ada aturan yang saya langgar. Kami tahu, jawab pengelola. Tapi persepsi publik juga penting. Bu Salma berdiri perlahan. Kalau begitu saya mengerti. Pengelola menatapnya. Jadi, saya akan pastikan tidak ada lagi yang bisa dipersepsikan. Jawab Bu Salma datar. Ia melangkah keluar tanpa menunggu jawaban. Di luar kantor, terminal terasa lebih bising. Tapi telinganya berdengung. Kata-kata izin ditinjau ulang terus berputar di kepalanya. Ia kembali ke kantin dengan wajah yang sama seperti biasa. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi. Kecuali Raka. Raka melihatnya dari kejauhan. Ada sesuatu di langkah Bu Salmah yang berubah. Lebih berat, lebih kaku. Ia mendekat saat kantin agak sepi. Bu, katanya pelan. Ibu dipanggil lagi. Bu Salmah menatapnya. Wajah lelaki itu terlihat tegang, seolah sudah tahu jawabannya. Iya, jawabnya singkat. Karena saya, tanya Raka. Bu Salmah tidak langsung menjawab. Ia menyusun piring lebih lama dari perlu, lalu berkata, karena orang-orang. Raka menelan ludah. Mereka bilang apa? Bu Salmah menarik napas panjang. Mereka ingin semuanya kelihatan tenang. Dan caranya? Tanya Raka. Bu Salmah akhirnya menatapnya. Kamu dipindahkan. Raka membeku. Dipindahkan kemana? Ke area belakang, jawab Bu Salmah. Atau ke trayek lain, minggu depan. Hening panjang. Itu pilihan, lanjut Bu Salmah. Atau kantin saya dipersulit. Raka mengangguk pelan. Saya mengerti. Bu Salmah menggenggam ujung meja kuat-kuat. Aku tidak ingin ini. Raka tersenyum kecil. Saya tahu. Kalau kamu marah, mulai Bu Salmah. Tidak, potong Raka lembut. Saya tidak marah. Dan justru itu yang membuat dada Bu Salmah sesak. Sore itu, kabar pemindahan Raka cepat menyebar. Beberapa kernet berbisik. Beberapa pedagang mengangguk puas. Ada yang berkata pelan, ya, memang seharusnya begitu. Seharusnya, kata itu kembali muncul. Raka menjalani sisa harinya dengan tenang. Tidak ada protes, tidak ada drama. Ia tetap bekerja seperti biasa, lebih rapi, lebih cepat. Seolah ingin meninggalkan kesan terakhir yang baik. Bu Salma memperhatikannya dari balik kantin. Setiap gerakan Raka terasa seperti hitungan mundur. Malam turun lebih cepat. Terminal mulai sepi. Hanya bus malam yang tersisa. Bu Salma menutup kantin lebih awal. Ia berjalan ke bangku terminal. Bangku yang dulu menjadi tempat obrolan pelan mereka. Raka sudah ada di sana. Kamu duduk? Tanya Bu Salma. Raka mengangguk. Sebentar. Mereka duduk berjauhan, tidak sedekat dulu. Aku minta maaf, kata Bu Salma akhirnya. Raka menoleh. Untuk apa? Untuk keadaan ini. Raka tersenyum tipis. Keadaan tidak pernah minta izin. Bu Salma tertawa kecil. Pahit. Kamu akan baik-baik saja. Iya, jawab Raka. Saya sudah biasa mulai dari nol. Bu Salma menunduk. Saya tidak. Raka terdiam. Ibu punya kantin, punya anak-anak, dan punya nama yang harus dijaga. Lanjut Bu Salma lirih. Raka mengangguk. Itu yang paling berat. Beberapa detik mereka diam. Besok, kata Raka pelan, saya tidak akan duduk di sini lagi. Bu Salma menoleh cepat. Kenapa? Supaya tidak ada alasan, jawab Raka. Bu Salma menutup mata. Dada terasa sakit. Terima kasih, lanjut Raka. Untuk semua yang tidak pernah diucapkan. Kalimat itu memecah sesuatu di dalam diri Bu Salma. Ia berdiri, jaga diri. Raka ikut berdiri. Ibu juga. Tidak ada pelukan, tidak ada janji. Hanya dua orang yang sama-sama tahu. Nama baik telah memilih korban. Dan cinta yang belum sempat bernama harus mengalah. Malam itu, Bu Salma pulang dengan langkah pelan. Di rumah, ia duduk lama di kursi kayu, menatap kosong.
Ia berhasil menjaga kantinnya. Ia berhasil menjaga anak-anaknya. Ia berhasil menjaga nama baiknya. Tapi ia juga tahu, ia baru saja kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah kembali dengan cara yang sama. Dan bab berikutnya akan menjadi bab tentang perpisahan yang tidak pernah benar-benar menyembuhkan. Perpisahan tidak selalu datang dengan kata selamat tinggal. Kadang ia datang dalam bentuk jarak yang dibiarkan tumbuh pelan sampai akhirnya terasa permanen. Pagi itu, terminal terlihat biasa saja. Klakson bus bersahutan, penumpang datang dan pergi, pedagang membuka lapak. Tidak ada yang tahu bahwa hari itu adalah hari terakhir Raka bekerja di area depan terminal. Bu Salma membuka kantin seperti biasa. Gerakannya rapi, cepat, tanpa celah. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang sedang kehilangan. Ia tidak mencari Raka, dan Raka tidak mendekat. Sejak keputusan pemindahan diumumkan, mereka seperti sudah sepakat untuk tidak menambah luka, tidak saling mencari, tidak memberi ruang bagi perasaan yang bisa melemahkan keputusan. Namun sunyi itu justru terasa lebih berat daripada ribut. Raka bekerja di area belakang terminal hari itu, jauh dari kantin, jauh dari bangku kayu, jauh dari semua kebiasaan kecil yang pernah memberi arti. Sesekali Bu Salma melirik ke arah parkiran lama. Kosong. Dadanya terasa nyeri, tapi ia tidak berhenti bekerja. Menjelang siang, seorang supir lama menghampiri kantin. "Bu," katanya pelan, "kernet itu pindah ya?" Bu Salma mengangguk. "Iya." "Sayang juga," lanjut supir itu. "Orangnya baik." Bu Salma tersenyum tipis. Orang baik memang sering tidak betah. Supir itu tidak mengerti maksudnya. Ia pergi sambil mengangkat bahu. Sore datang lebih cepat dari biasanya. Langit mendung, angin berembus dingin. Terminal terasa lebih sepi meski masih ramai. Bu Salma menutup kantin lebih awal. Ia tidak tahu kenapa. Tangannya bergerak sendiri, seolah ada dorongan kuat untuk pergi sebelum hatinya berubah pikiran. Saat ia berjalan menuju pintu keluar terminal, langkahnya melambat. Bangku kayu itu masih ada, kosong. Bu Salma berhenti. Ia berdiri lama di depannya, lalu duduk perlahan. Bangku itu dingin. Kenangan datang tanpa permisi. Suara obrolan pelan, tawa kecil, kalimat sederhana yang dulu terasa aman. "Kalau ibu capek, boleh berhenti sebentar." Kalimat itu kembali terngiang. Bu Salma menutup mata. Dan saat itulah, langkah kaki terdengar dari belakang. Ia tidak menoleh, tapi ia tahu. Raka berhenti beberapa langkah darinya. "Bu," sapanya pelan. Bu Salma membuka mata, menarik napas, lalu menoleh. Raka berdiri dengan tas kecil di punggung. Seragamnya masih sama, tapi wajahnya terlihat berbeda. Lebih tegas, lebih siap. "Kamu belum pulang?" tanya Bu Salma. "Ini terakhir," jawab Raka. Hening. Terminal seperti menjauh dari mereka. "Kamu mau kemana?" tanya Bu Salma akhirnya. "Katraya keluar kota," jawab Raka. "Mulai besok." Bu Salma mengangguk pelan. "Jauh?" "Lumayan." Bu Salma ingin bertanya banyak hal, tapi semua pertanyaan itu terasa tidak penting. "Terima kasih," kata Raka tiba-tiba. Bu Salma menatapnya. "Untuk apa?" "Untuk membuat saya merasa dianggap manusia," jawab Raka jujur. "Bukan cuma pekerja." Dada Bu Salma menghangat dan sakit bersamaan. "Saya tidak melakukan apa-apa," katanya lirih. "Itu yang paling berarti," jawab Raka. Mereka berdiri saling berhadapan. Tidak ada air mata, tidak ada sentuhan, hanya jarak yang kini terasa resmi. "Bu Salma," kata Raka pelan, "kalau suatu hari ibu lupa, tidak apa-apa." Bu Salma menggeleng. "Tidak akan." Raka tersenyum kecil. "Kalau begitu, cukup saya yang ingat." Bu Salma menahan nafas. "Jaga diri."
katanya akhirnya. Raka mengangguk. Ibu juga. Ia melangkah mundur 1 langkah. Lalu 2. Lalu berbalik. Bu Salma tidak memanggilnya. Karena ia tahu, jika ia memanggil, ia akan meminta lebih dari yang boleh ia miliki. Raka berjalan pergi. Tidak menoleh. Langkahnya menyatu dengan keramaian terminal. Bu Salma duduk kembali di bangku itu. Lama. Langit gelap perlahan. Lampu terminal menyala satu persatu. Malam datang tanpa hujan. Di rumah kontrakannya, Bu Salma menaruh tas di meja. Ia duduk di kursi kayu, menatap dinding kosong. Tidak ada pesan masuk, tidak ada telepon. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan kehilangan yang tidak bisa dibagikan kepada siapapun. Ia tidak kehilangan suami, tidak kehilangan anak, tidak kehilangan pekerjaan. Ia kehilangan kemungkinan. Dan kehilangan seperti itu tidak pernah diakui orang lain. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Terminal tetap ramai, kantin tetap laris. Orang-orang berhenti membicarakan Raka, seolah ia tidak pernah ada. Tapi Bu Salma tahu, keheningan setelah perpisahan lebih bising daripada gosip. Ia berhenti duduk di bangku terminal. Ia berhenti menoleh ke parkiran. Ia kembali menjadi Bu Salma yang semua orang kenal. Tegas, mandiri. Tidak mudah dibaca. Namun di dalam dirinya, ada satu ruang kecil yang kini selalu kosong. Dan ruang itu tidak pernah ia izinkan terisi oleh siapapun lagi. Karena ia tahu, perpisahan tanpa teriakan adalah perpisahan yang paling lama sembuhnya. Waktu tidak menyembuhkan segalanya. Ia hanya mengajarkan cara berjalan tanpa tersandung di luka yang sama. 3 bulan berlalu sejak hari Raka pergi. Terminal tetap ramai, kantin tetap laris, dan hidup Bu Salma tampak kembali ke jalurnya. Orang-orang berhenti membicarakan gosip lama. Dunia selalu menemukan cerita baru untuk mengisi mulutnya. Tapi bagi Bu Salma, hari-hari berjalan dengan ritme yang berbeda. Ia bangun lebih pagi, bukan karena gelisah, tapi karena terbiasa. Ia memasak dengan porsi yang pas, tidak ada lagi sisa 1 bungkus yang dulu ia siapkan tanpa nama. Ia bekerja rapi, tegas, seperti yang diharapkan semua orang darinya. Dan satu hal yang paling terasa, ia tidak lagi menunggu. Tidak menunggu langkah kaki di depan kantin, tidak menunggu duduk di bangku terminal, tidak menunggu tatapan sekilas yang dulu terasa aman. Bangku kayu itu masih ada, tapi Bu Salma memilih melewatinya. Ia tahu beberapa tempat lebih baik dikenang dari jarak yang aman. Anak-anaknya sesekali menelepon, nada suara mereka lebih ringan, tidak ada pertanyaan menyelidik, tidak ada kekhawatiran berlebih. Bu Salma bersyukur untuk itu, bukan karena rahasia aman, tapi karena ia berhasil melindungi yang perlu dilindungi. Di sisi lain kota, Raka memulai hidup yang lain. Ia bekerja di trayek luar kota, jadwalnya panjang, jalannya jauh. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya lebih tenang. Ia mendaftar kelas malam, mengejar ijazah yang dulu tertinggal. Ia tidak kaya, tidak juga istimewa, tapi ia bergerak maju. Ia jarang kembali ke terminal lama. Bukan karena takut, bukan karena marah, tapi karena ia tahu beberapa kenangan harus dibiarkan tetap utuh. Suatu sore, menjelang musim hujan berikutnya, terminal mengadakan acara kecil, pembagian sembako, makan bersama, dan doa sederhana. Nama Bu Salma tercantum sebagai salah satu donatur.
Terminal ramai, tapi hangat. Bu Salma berdiri di depan kantin, mengenakan pakaian sederhana. Wajahnya tenang, tidak keras, tidak rapuh, matang. Seperti perempuan yang sudah berdamai dengan pilihannya. Dan tanpa rencana, Raka datang. Bukan sebagai kernet, bukan sebagai siapa-siapa. Hanya warga yang lewat, membawa tas kecil, kemeja rapi. Tatapan mereka bertemu dari kejauhan. Tidak ada kaget, tidak ada senyum berlebihan. Hanya 1 detik pengakuan yang jujur. Ya, kita pernah ada. Raka mendekat dengan langkah pelan. Bu Salma, sapanya sopan. Raka, jawab Bu Salma. Kabar ibu? Baik, kamu? Baik juga. Mereka berdiri berhadapan, jaraknya wajar. Nada suaranya ringan, tidak ada yang perlu disembunyikan. Terima kasih, kata Raka tiba-tiba. Bu Salma mengernyit kecil. Untuk apa? Untuk waktu itu, jawab Raka. Saya belajar berdiri tanpa harus menyakiti. Bu Salma tersenyum tipis. Saya juga. Hening singkat, bukan canggung, melainkan selesai. Jaga diri, kata Bu Salma. Ibu juga. Raka melangkah pergi, menyatu dengan keramaian. Tidak menoleh, tidak perlu. Sore itu, saat acara hampir usai, Bu Salma duduk di bangku terminal untuk terakhir kalinya. Ia menatap langit jingga yang meredup. Angin berembus pelan. Tidak ada hujan, tidak ada listrik padam, tidak ada kejadian besar. Hanya dirinya. Dan di sanalah ia memahami sesuatu yang dulu ia takuti. Cinta orang biasa tidak selalu datang untuk dimiliki. Kadang ia datang untuk mengingatkan bahwa kita masih hidup, masih bisa merasa, dan masih layak dihargai. Bu Salma berdiri, menepuk bangku kayu itu pelan, lalu melangkah pergi. Dengan hati yang tidak lagi berharap, namun juga tidak kosong. Karena ia tahu, ia tidak kehilangan segalanya. Ia hanya melepaskan satu kemungkinan dan menemukan dirinya sendiri.